Syarat Sintayong dapat kontrak panjang dari PSSI terungkap. Jadi tangani timnas Indonesia lebih lama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi syarat jika Sintayong ingin mendapatkan kontrak lebih panjang dari PSSI. Erick Thohir mengatakan, Sintayong mesti membawa timnas Indonesia tampil impresif di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Sebelumnya dalam wawancara dengan awak media pada Senin 9 Oktober 2023, Sintayong mengaku segera mendapatkan kontrak baru dari PSSI. Dalam pengakuan Sintayong, ia dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang membicarakan detail kontraknya. Kalau tidak salah itu, perpanjangan kontrak akan diumumkan secara resmi, kata Sintayong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia. Sedang dalam pembicaraan juga dengan Erick Thohir, jadi tunggu saja, lanjut pelatih 53 tahun tersebut. Saat diminta konfirmasi secara terpisah, Erick Thohir mengatakan Sintayong sejauh ini terikat kontrak hingga Juni 2024. Ia memastikan Sintayong mendapatkan kontrak jangka panjang atau tidak berdasarkan performa timnas Indonesia maupun U23 di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Pembicaraan saya dengan Coach Sintayong sampai Juni 2024. Kata Erick Thohir kepada awak media. Di mana penilaiannya nanti apakah perpanjangan lebih panjang tentu sesuai dengan prestasi yang ada di kejuaraan Asia di Qatar, baik senior maupun U23. Lanjut mantan Presiden Inter Milan. Jika prestasi timnas Indonesia dan U23 memuaskan di kedua ajang tersebut, semisal lolos dari fase grup, Sintayong hampir pasti mendapatkan kontrak tambahan dari PSSI. Hanya saja dalam kesepakatan baru nanti, Erick Thohir mau ada beberapa target besar yang wajib dicapai Sintayong. Tetapi kalau kontrak lebih panjang lagi, saya berharap ada target-target yang kita sepakati. Saya akan diskusi dengan Coach Sintayong. Saya ada kedekatan dan ini hal yang baik buat sepak bola Indonesia. Tutup mantan Ketua Umum NOC Indonesia ini. Sandy Walsh anggap hadapi Brunei Darussalam adalah pertarungan timnas Indonesia lawan diri sendiri. Salah satu pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh menganggap laga lawan Brunei jadi momen timnas Indonesia menghadapi diri sendiri. Sandy Walsh menjelaskan persiapan untuk melawan Brunei Darussalam dalam sesi latihan pada Selasa 10 Oktober 2023. Tidak seperti hari pertama yang didominasi latihan pemulihan, kali ini Sintayong mulai memberikan latihan taktikal. Sandy Walsh juga menjelaskan bila sebagai tim Indonesia perlu menghormati Brunei Darussalam sebagai calon lawan. Ini laga penting karena kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama, kata Sandy Walsh, dilansir bolasport.com dari YouTube Official RCTI. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik, menghormati lawan. Kemarin latihan didominasi pemulihan, hari ini lebih ke taktikal. Jadi kita meletakkan semuanya satu persatu dalam sesi terakhir sebelum laga, tambahnya. Sandy Walsh juga menekankan bila laga lawan Brunei adalah laga melawan diri sendiri bagi timnas Indonesia. Memang, di atas kertas pasukan Garuda sangat diunggulkan dalam laga ini. Namun yang paling penting adalah bagaimana timnas Indonesia menunjukkan permainan terbaiknya tanpa terpengaruh kekuatan lawan. Saya pikir ini adalah laga lawan diri sendiri, kata Sandy. Kami dalam form yang bagus di laga terakhir. Kita harus memainkan permainan kami. Ketika kami sukses menampilkan permainan kami, maka pasti kita dapat kemenangan. Jadi memang kami akan fokus ke tim sendiri yang akan kami tampilkan di pertandingan, tidak terlalu banyak fokus ke tim lawan, tambahnya. Saat ditanya mengenai instruksi khusus yang diberikan Sintayong, Sandy menjelaskan kebanyakan dirinya diminta membantu pemain timnas Indonesia lain karena memiliki pengalaman di Eropa. Untuk membagikan pengalaman, menaikkan level setinggi mungkin mendorong pemain, kata Sandy. Ya, menunjukkan pengalaman dan membantu yang lain. Saya mencoba seprofesional mungkin memberi masukan untuk pemain lokal. Komunikasi di lapangan. Menampilkan performa di latihan dan pertandingan, itulah instruksinya.
Dan semoga akan tetap seperti itu, tambahnya. Sintayong kecewa sejumlah pemain timnas Indonesia telat beberapa jam gabung TC di Jakarta. Itu sangat penting, sama seperti nyawa. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong dibuat kesal oleh sejumlah pemainnya jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ada beberapa pemain yang telat bergabung ke pemusatan latihan. Timnas Indonesia menggelar TC di Jakarta untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. TC dimulai pada Senin 9 Oktober 2023. 26 pemain yang dipanggil diharapkan sudah bergabung sejak Senin 9 Oktober siang waktu Indonesia Barat. Namun ternyata ada yang telat datang beberapa jam. Sintayong pun meluapkan emosinya saat briefing jelang latihan perdana timnas Indonesia di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 Oktober sore waktu Indonesia Barat. Karena ada beberapa pemain yang terlambat datang ke TC, padahal TC mulai jam 12 siang tadi. Ujar Sintayong usai memimpin latihan perdana timnas Indonesia. Saya tegaskan janji itu sangat penting sama seperti nyawa, katanya menambahkan. Duel timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar 2 kali. Leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 12 Oktober 2023 dan pertemuan kedua 5 hari berselang. Leg pertama akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Sementara pertemuan kedua di Hasanal Bolkiah National Stadium Bandar Seri Begawan. Jika bisa menyingkirkan Brunei Darussalam, timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menghuni grup F yang sudah diisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina.